Kalian pernah kepikiran gak sih soal asal-usul nama sebuah kota? Karena seringnya, di balik sebuah nama itu ada cerita yang, wah, luar biasa. Nah, kali ini kita bakal ngebongkar kisah Sukabumi, sebuah kota yang namanya itu, kalau diartiin, adalah tanah yang menyenangkan. Yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana sebuah tempat bisa dapat nama seindah itu. Jadi, apa sih arti sebuah nama? Kalau buat Sukabumi, namanya itu lebih dari sekedar penanda di peta. Namanya itu kayak perpaduan antara alam dan sebuah janji, deskripsi karakter dari sebuah tempat. Tapi, pertanyaannya, gimana caranya sebuah tempat bisa dapat julukan yang begitu menawan? Nah, ini dia jawabannya. Dalam bahasa Sunda, suka itu artinya ya senang atau menyenangkan. Dan bumen itu artinya bertempat tinggal. Coba gabungin. Jadinya, tanah di mana orang senang tinggal. Nama yang indah banget kan? Sekarang, ayo kita telusuri gimana Sukabumi bisa mendapatkan dan menghidupi nama ini selama berabad-abad. Perjalanan kita ini nggak dimulai dari zaman kolonial loh, tapi kita mundur jauh, ribuan tahun ke belakang. Jauh sebelum nama Sukabumi tercatat secara resmi, tanah ini tuh udah punya makna spiritual dan budaya yang dalam banget. Coba deh lihat ini. Jauh di bawah permukaan tanah yang kita pijak sekarang, ada bukti arkeologis yang nunjukin aktivitas manusia di sini sejak 3.000 tahun yang lalu, di zaman Neolitikum. Penemuan kayak alat-alat batu, mata panah, sampai beliung di situs-situs kayak Ciomas dan Bukit Cikadu, itu seakan-akan bercerita tentang masyarakat kuno yang udah lebih dulu menyebut tempat ini rumah. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Di masa kerajaan Sunda, wilayah ini bukan cuma tempat tinggal biasa, tapi dianggap sebagai kabuyutan, sebuah pusat spiritual yang suci. Anggap aja kayak tempat suci atau lokasi ziarah. Saking pentingnya, tempat ini bahkan disebut dalam naskah kuno seperti Carita Parahyangan. Dan kita punya buktinya loh, bukti fisik yang gak bisa dibantah. Namanya Prasasti Sanghyang Tapak dari tahun 1030 Masehi yang ditemuin di tepi Sungai Cicatih. Ini adalah koneksi langsung kita ke masa lalu itu. Bukti nyata yang mengukuhkan status wilayah ini sebagai bagian penting dari kerajaan Sunda kuno. Oke, sekarang kita lompat ke era yang beda banget. Era di mana nama Sukabumi secara resmi lahir. Dan semuanya itu dimulai dari sebuah komoditas yang mengubah dunia. Kopi. Disinilah dua dunia seakan-akan bertemu. Di satu sisi, kita punya makna Sunda yang organik, tanah yang menyenangkan karena iklimnya yang sejuk. Di sisi lain, ada catatan kolonial yang kaku. Nama Sukabumi pertama kali dipakai secara resmi tanggal 13 Januari tahun 1815 oleh seorang administrator perkebunan Belanda, Dr. de Wilde. Terus, ngapain coba administrator Belanda ada di situ? Jawabannya simpel banget, uang. Sejak awal abad ke-18, VOC udah mengubah wilayah ini jadi pusat produksi kopi dan teh yang super menguntungkan. Nah, ekonomi perkebunan inilah yang membawa administrasi Eropa dan bersama mereka pencatatan resmi nama Sukabumi. Dari sebuah pusat perkebunan, gimana ceritanya Sukabumi bisa berubah jadi kota yang terstruktur seperti sekarang? Yuk kita lihat langkah-langkah yang membangunnya. Perjalanannya jadi kota itu terjadi dalam 3 langkah penting. Pertama, tahun 1914, Sukabumi jadi Gemeente. Gampangnya sebuah kota praja buat melayani populasi Eropa yang makin banyak. Terus, tahun 1921, statusnya naik jadi kabupaten, memberinya kekuatan administratif yang lebih besar. Dan puncaknya, setelah kemerdekaan Indonesia, Sukabumi resmi jadi kota otonom di tahun 1950. Wah, tahun 1920-an itu jadi periode pembangunan yang meledak-ledak. Pembangunan stasiun kereta api, masjid agung, gereja, bahkan pembangkit listrik itu nunjukin transformasi yang jelas banget. Sukabumi bukan lagi cuma wilayah perkebunan, tapi udah jadi pusat kehidupan modern yang sibuk. Nah, sekarang ayo kita sambungin semua benang merahnya. Gimana warisan yang kaya ini dari zaman prasejarah sampai era kolonial ngebentuk identitas Sukabumi hari ini? Ini ada fakta yang mungkin bikin kalian kaget. Walaupun punya sejarah yang panjang dan kaya banget, kota Sukabumi itu ternyata salah satu kota terkecil secara geografis di Jawa Barat. Luasnya cuma 48,33 km persegi. Sejarah besar dalam jejak yang kecil ya. Dan inilah yang membawa kita kembali ke titik awal. Sampai hari ini, daya tarik utama Sukabumi itu tetap sama dengan apa yang memberinya nama.
iklimnya yang sejuk dan menyenangkan. Itu semua berkat lokasinya yang indah di kaki Gunung Gede Pangrango. Jadi, namanya itu bukan cuma peninggalan sejarah, tapi kenyataan yang hidup. Jadi, inilah dia kisah Sukabumi, sebuah kota yang dibangun di atas lapisan-lapisan sejarah, mulai dari pemukim prasejarah, jadi tanah suci sebuah kerajaan, diubah oleh ekonomi perkebunan kolonial, dan akhirnya tumbuh jadi kota modern yang kita kenal sekarang. Setiap lapisan ini nambahin kedalaman pada identitasnya yang unik. Nah, semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Sukabumi dapat nama dari iklimnya yang sejuk dan menyenangkan. Kalau kita lihat ke depan, ke masa depan yang dibentuk sama perubahan iklim dan urbanisasi, kira-kira apa ya yang bakal bikin sebuah tempat itu jadi menyenangkan buat ditinggali oleh generasi berikutnya? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.